TV Al-Waha. Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Waha, dimanapun Anda berada, dari kawasan Sejuk Meniwah Kerajaan Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, inilah channel TV Al-Waha Hot Inspiration. Kembali bersama saya, Bahril Ulum, dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Diam saudara, karena aku dasar orangnya. Sedulur TV Al-Waha, hari ini lagi ramai sekali. Ada sebuah peristiwa besar yang terjadi di bumi para wali. Para wali yang seluruh warganya dari mulai begitu lahir sudah jadi wali. Apa kabar besarnya? Kita sama-sama mengetahui. Hari ini kota Hadramaut mau diserang dan sudah nyata-nyata diserang oleh negara Arab Saudi. Ini dia beritanya, sedulur TV Al-Waha. Kita dengarkan terlebih dahulu. Jauh sebelum serangan udara koalisi pimpinan Arab Saudi di Mukalla, Yaman, Arab Saudi lebih dulu mengumpulkan pasukannya di sekitar perbatasan Yaman. Arab Saudi sudah mencium aroma pergerakan Dewan Transisi Selatan atau STC Yaman yang memicu gerakan separatis. Nah, ini pemicunya gerakan separatis, gerakan komunis, teman-teman ya. Puncaknya, serangan udara Arab Saudi menyasar pelabuhan Mukalla di Hadramaut, Yaman pada 30 Desember 2025. Sebanyak 20.000 pasukan yang didukung Arab Saudi berkumpul di perbatasan Yaman, tepatnya di wilayah Al-Wadi'ah dan Al-Abr pada pertengahan Desember atau sebelum serangan udara itu dibuat. Melansir The Guardian, upaya ini dilakukan sebagai langkah untuk mencegah STC menguasai provinsi Hadramaut yang luas dan kaya minyak di Yaman Timur. Selain Hadramaut, kelompok yang didukung Uni Emirat Arab ini juga mencapai kemajuan di wilayah Al-Mahra perbatasan Oman dan Abian. Dengan kemajuan tersebut, STC menuntut agar Yaman kembali menjadi negara dua, utara dan selatan, seperti tahun 1990 silam. Nah, sedulur TV Al-Waha, itu berita keren. Berita terupdate terbaru di akhir 2025 kemarin, sedulur TV Al-Waha. Dan sampai hari ini Yaman masih dalam keadaan panas membara karena serangan-serangan Arab Saudi. Tadi dinarasikan bahwa negara Arab itu menyerang Yaman, ya salah satunya adalah karena Yaman itu negara kaya minyak. Minyak saudara, minyak ini. Tapi kok Habib-Habib yang datang ke Indonesia pantesan ya jualannya minyak, tapi bukan minyak bumi ya, tapi minyak wangi itu. Minyak wangi yang sebotol di harga 150, mie homsin, bahkan ada yang 1 juta gitu ya, macam-macam gitu ya. Mahal-mahal pokoknya, pantesan mereka sebut kaya gitu ya. Nah, ini kalau saya melihat, sedulur TV Al-Waha, saya sekali lagi melihat, bukan analisa berdasarkan sejarah atau berita-berita yang terjadi. Saya melihat justru sepertinya ini Arab Saudi mau menyerang Yaman itu karena mereka tahu betapa banyak kehebatan Hadramaut di Tarim khususnya. Kehebatan aulia-aulia yang bisa menurunkan rantai emas, bisa menurunkan hujan susu. Nah, Arab Saudi ini tahu, sedulur. Tahu, ini di Yaman, di Tarim itu ada emas beribu-ribu ton, berjuta-juta ton. Karena mereka telah mengukur jarak dari bumi sampai ke langit itu lebih dari 1 juta kilometer. Dari langit sampai langit sana. Itu emasnya, kalau emasnya segede gini aja, segede jari, emasnya segede jari aja, rantainya segede jari, itu kalau direnteng dari bumi sampai ke langit yang jaraknya itu, taruhlah paling pendek misalkan, itu 1 juta kilometer, udah berapa juta ton itu.
Berapa juta ton itu. Sementara negara Arab itu kayaknya oleh minyak. Nah, mereka negara Arab itu tahu ini di Tarim ada emas yang pernah diturunkan dari langit masih terpendam di Yaman. Di Yaman Selatan, khususnya di Hadramaut, di Tarim. Ini mereka datang menyerang Yaman itu, mau ngambil emas itu. Dan ada susu istimewa yang datang dari langit, yang turun dari langit. Jadi Arab Saudi ini sebenarnya nyerang Yaman itu karena mau ngambil emas yang diturunkan oleh keturunan Nabi Muhammad dan mau mengambil susu yang hujan susu yang diturunkan dari langit. Katanya kan masih ada di museum itu susunya. Jadi mau diambil itu susunya oleh Arab Saudi. Maka Arab Saudi nyerang ke Yaman. Jadi ini kepada saudara-saudaraku, para kabib-kabib, khususnya Mas Bahar, Mas Rizik, ya, yang selalu kor-kor perang, angkat senjata, asah golokmu, ini kesempatan emas. Kesempatan emas, jangan sampai emas yang dari langit itu direbut oleh negara Arab. Kepada para kabib, Bahar, Rizik, kamu berulang kali, kalian berdua berulang kali saya tunggu, saya tantang. Dulu kamu bilang, tentukan hari, tanggal, tempat, di mana kita akan perang. Kita perang. Saya sudah menentukan. Jam 3 pagi malam 17 Agustus di kuburan Desa Buniwah. Saya sudah tunggu. Sampai subuh saya tunggu beneran. Sampai live itu saya tunggu. Saya live tunggu di kuburan Desa Buniwah, kamu nggak hadir. Ya Zik, Bahar, kamu nggak hadir. Padahal kamu kan minta sendiri. Di mana tempatnya, tentukan tempat, tanggal, jam. Saya tentukan tanggalnya, tempatnya, kalian semuanya, tapi kamu nggak hadir. Nah, mungkin karena melihat bahwa saya cuma sendirian, nggak bawa senjata, jadi nanti percuma. Kalau kamu kalah, kalahnya memalukan. Jadi ini kesempatan, Zik, ya, Bahar, Rizik, kamu yang suka keluar-keluar di darah kami, mengalir darah Rasulullah, berangkatlah segera ke Yaman. Berangkat segera ke Yaman. Karena apa? Takutnya nanti emas yang dari langit itu dibawa ke Arab. Gimana coba? Bayangkan emas itu dari langit itu berapa juta ton saja itu yang dari langit. Itu mau diambil sama Arab loh. Jangan salah, Zik, ya, Har. Ini tak kandani loh. Tak kandani. Emas yang pernah diturunkan oleh nenek moyang kalian yang dari langit itu sekarang lagi diincar sama Arab Saudi. Dan susu yang dimuseumkan, kan katanya ada museumnya, itu susunya mau dibawa ke Arab. Karena kita tahu negara Arab itu bukan negara penghasil emas. Makanya begitu mendengar ada rantai emas turun dari langit, Arab Saudi nyerang Yaman loh. Jangan salah itu loh. Ini saya kasih tahu, Jake, ya. Saya kasih tahu, Jake, beneran, Bahar. Saya kasih tahu apa penyebab Arab Saudi nyerang Yaman. Itu bukan semata-mata politik, itu semata-mata karena tak kasih tahu lagi nih, ya, Bahar, Rizik, tak kasih tahu beneran nih. Saya bukan lagi ngompor-ngompori kamu, tapi saya sedang menyemangati kamu dan mengingatkan kamu bahwa emas yang pernah diturunkan dari langit itu mau diambil Arab Saudi, dan susunya juga mau dibawa ke sana karena ini aset yang sangat besar yang pernah terjadi di dunia ini. Jadi segera berangkat sekarang, tunjukkan bahwa kamu membela leluhur-leluhur kamu, bahwa kamu memiliki hirah, memiliki nasionalisme, memiliki kepedulian terhadap negaramu. Ya, segera berangkat. Kalau butuh pendanaan, nanti tak bilangin sama Presiden Prabowo. Bapak Presiden Prabowo, saya mohon kepada panjenengan untuk memberikan perintah khusus kepada Bapak Rizik Syihab dan Bapak Bahar Smith beserta seluruh pasukan-pasukannya yang katanya dulu sudah dibentuk sebagai pasukan berani matiin. Itu Rizik kan sudah bentuk namanya pasukan berani matiin, bukan pasukan berani mati. Bener kan, Zik? Dulu kamu kan, ya pertama kali saya nantang kamu kan karena kamu bikin pasukan berani matiin. Itu kan sudah terbentuk tuh pasukannya. Ya. Kamu pernah membuat sebuah pasukan namanya pasukan berani matiin, bukan hanya berani mati. Berarti itu pasukan khusus, pasukan khusus bil khusus, bukan hanya Kopassus.
Kopassus kalah, itu kalah jauh. Kopassus TNI kalah jauh sama pasukan. Sebab TNI nggak ada pasukan berani matiin, ya. Tapi kamu Bahar Rizik, kamu kan bisa bikin pasukan berani matiin. Artinya ini pasukan yang sangat luar biasa. Segera datangkan ke Yaman. Kamu berangkat segera ke Yaman, jangan sampai emas yang dari langit berjuta-juta ton itu diambil sama pemerintah Arab Saudi. Ya, jangan sampai mereka negara Arab itu menguasai emas yang dari langit. Itu emas dari langit itu berarti dari surga loh. Sama pasir-pasirnya yang dari surga itu, karena ada Habib yang bawa pasir dari surga, itu juga mau diambil tuh. Ya, itu susu yang dari surga itu juga mau diambil itu. Dan ini lagi nih yang paling penting ini, Arab Saudi itu, ya, Arab Saudi itu mau menculik orang yang bisa memadamkan api neraka. Ini dengerin ini ya, Arab Saudi datang ke Yaman, nyerang ke Yaman itu ada beberapa tujuan. Satu tadi mau ngambil emas yang turun dari langit, mau ngambil susu yang turun dari langit juga. Yang ketiganya itu mau mengambil kesaktian orang yang bisa memadamkan api neraka. Itu keturunannya mau diajak ke Arab. Supaya apa? Di Arab itu kan tiap tahun ada ibadah haji. Jadi biar pemerintah Arab Saudi itu nanti bisa bikin statement bahwa siapa yang masuk Arab Saudi dijamin bebas dari api neraka. Karena apa? Saya sudah punya tokoh yang bisa memadamkan api neraka. Jadi kalem, tenang saja. Kalian semuanya datang ke Arab Saudi, mau ibadah mau enggak, yang penting sudah bebas dari api neraka. Karena apa? Api nerakanya sudah dipadamkan sama tokoh saya ini. Jadi kalian kan itu ada keturunannya itu. Jadi kesaktian-kesaktian itu mau diambil sama Arab Saudi, ya. Jadi segera berangkat, Jik. Beneran nih. Tak kandani. Beneran datang ke sana. Kalau perlu, ya itu tadilah saya sudah sampaikan kepada Bapak Prabowo supaya memberi surat perintah. Kalau sudah menang, pokoknya di sana kan kaya raya, nggak usah kesini lagi, nggak apa-apa. Emasnya itu buat kalian semuanya. Pertahankan itu emas, susu, sama orang yang bisa madamkan api neraka. Aduh, nanti kacau. Kalau orang yang bisa madamkan api neraka itu dibawa ke Arab, kacau kalian semuanya, nggak bisa ngedabrus lagi di sini. Ya, itu saja Jik, ya pesan saya. Karena kamu saya tantang nggak datang. Si Bahar saya sudah sediain keranda 2 sekalian. Saya tantang, saya ajak, mari kita gali kuburan bersama-sama. Juga nggak ada yang datang. Ini kesempatan datang ke sana untuk membuktikan bahwa omongan kamu asah golok. Oh ya, saya ada golok itu. Mau tak pinjemin? Tapi goloknya di mana? Oh ini, ada golok. Ini golok saya nih. Waduh, nggak ada isinya. Ya, Jik, berangkat sana. Beneran, tak doain kamu menang di sana dan tidak kembali lagi ke Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.